Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Dedi di pembahasan TPS, Tes Potensi Skolastik, Pemahaman Kuantitatif ke-6. Langsung kita ke soal sahabat kelas 12. Dimulai dari nomor 16 ya. Sekawanan angsa di dalam kolam sedang diamati secara terus-menerus pada pukul 13.00 seperlima angsa terbang jauh. Pada pukul 14.00 seperdelapan dari angsa yang tersisa terbang jauh. Pada pukul 15.00 sebanyak 3 kali lipat jumlah angsa terbang pada pukul 13 yang juga terbang jauh, meninggalkan 28 angsa di kolam. Berapa jumlah kawanan angsa semula? Berarti angsa di dalam kolam kita nyatakan sebagai X angsa. Jadi pada pukul 13.00 seperlima angsa terbang, berarti tinggal 45 X masih di kolam. Pada pukul 14.00 seperdelapan dari angsa yang masih ada di kolam terbang, jadi ada 1/10 X angsa yang terbang. Pada pukul 15.00 ada 3 kali dari 1/5 X, jadi tinggal 3/5 X angsa yang terbang. Jadi sisa angsa yang belum terbang adalah X dikurangi 1/5 X dikurangi 1/10 X min 3/5 X sama dengan 1/10 X, di mana 1/10 X ini sama dengan 28 angsa, karena 28 angsa masih tersisa di kolam. Jadi ditanyakan ada berapakah jumlah kawanan angsa yang semula, berarti X-nya sama dengan 280, di mana 28 dikali 10. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Kemudian kita lanjut ke nomor 17 ya. Seseorang ingin memasang iklan sebanyak 3 baris untuk menjual barangnya. Untuk hari pertama ia membayar Rp2.250 tiap baris. Untuk 5 hari berikutnya ia harus membayar 150 tiap baris, dan untuk hari-hari berikutnya ia harus membayar Rp1.000 tiap baris. Ia membayar Rp6.000. Berapa hari iklan dipasang? Berarti pada hari pertama ia harus membayar 750 karena hari pertama Rp250 dikali 3 karena mesin iklannya adalah 3 baris. Kemudian pada hari kedua sampai hari ke-6 biaya pemasangan iklannya adalah per barisnya 150, jadi 150 kali 3 kali 5 sama dengan 2.250. Kemudian ia membayar 6.000, berarti sisanya tinggal 3.000. 6.000 dikurangi 2.250 ya kan ya. Jadi 6.000 dikurangi 3.000, jadi sisanya tinggal 3.000. Nah, 3.000 ini butuh untuk berapa hari ya? Karena biaya berikutnya adalah Rp100 per hari ya. Jadi 3.000 dibagi 100 kali 3, jadi 3.000 dibagi 300 sama dengan 10 hari. Jadi jumlah hari total adalah 1 hari kali 5 hari kali 10 hari. Jadi kurang lebih adalah 16 hari. Jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, kita lanjut ke nomor 18. Seorang mengendari motor dari titik X ke titik Y, berangkat dari titik X menuju ke timur sepanjang 20 km, lalu belok ke utara 20 km, lalu belok lagi ke timur 10 km, lalu belok ke utara 10 km, dan terakhir belok ke timur 10 km sampai titik Y. Berapakah kilometer jarak dari titik X ke titik Y? Oke, kita lihat ya. Kalau kita digambarkan seperti ini, berarti kalau kita total ke timur itu adalah 20 tambah 10 tambah 10 berarti 40. Kemudian ke utara juga 20 tambah 10 jadi 30. Jadi jarak titik X ke titik Y adalah menggunakan Pythagoras ya. Jadi 40 kuadrat ditambah 30 kuadrat sama dengan 2.500, berarti jarak dari X ke Y adalah 50 km. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Kemudian kita lanjut ke nomor 19. 3 orang diberi tugas masing-masing dari mereka dibayar Rp75, Rp100, Rp125 tiap jamnya. Mereka menerima Rp63.000 setelah menyelesaikan tugas tersebut. Bila mereka bekerja 7 jam dalam sehari, berapa minggukah yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas tersebut? Di mana 1 minggu lama bekerja adalah 6 hari, ya kan? Satu harinya adalah lama mereka bekerja adalah 7 jam. Berarti lamanya jam kita nyatakan dengan X, berarti 75 X ditambah 100 X ya,
tambah 125 X sama dengan 63.000, berarti kita bagi 25, 3X tambah 4X tambah 5X sama dengan 25.520, berarti X sama dengan sebanyak waktunya adalah 210 jam. 210 jam itu kira-kira berapa minggu nih ya. Jadi kalau kita hitung adalah satu hari itu udah 7 jam. Jadi kalau 7 jam satu hari, berarti satu minggu itu adalah berapa hari? 6 hari. Berarti 210 dibagi 7 kali 6 ya, dibagi 7 kali 6 berarti 210 bagi 42, berarti lama minggunya adalah 5 minggu ya. Jam lama tugasnya 5 minggu. Jawaban yang tepat adalah yang B. Kemudian kita lanjut ke nomor 20. Pelaksanaan tugas tertentu dibagi ke dalam 3 bagian dan dilakukan oleh 444 orang. Bagian pertama dilakukan oleh 1/12 dan jumlah orang tersebut di atas. Bagian kedua adalah 1/16 dari jumlah orang tersebut di atas. Berapa orangkah melakukan yang ketiga? Nah, kalau kita melihat di sini, bagian pertama itu adalah setengah 1/12 dikali 44, jadi 37 orang. Bagian kedua adalah 1/6 kali 444, jadi 74 orang. Jadi bagian ketiga berapa? 444 orang dikurangi 37 tambah 74 ya, bagian ketiganya. Jadi banyaknya adalah 333 orang. Jadi yang tepat adalah yang D. Kemudian nomor 19 ya. Di mana nomor 19, suatu pekerjaan bila dikerjakan oleh Dedi membutuhkan waktu 24 hari, bila dikerjakan oleh Sata membutuhkan waktu 12 hari. Bila Dedi dan Sata bekerja bersama-sama menyelesaikan pekerjaan tersebut, maka waktu yang dibutuhkan adalah, jadi berapa lama mereka dikerjakan bersama-sama. Berarti kalau mereka mengerjakan masing-masing, kalau Dedi 24 hari, Sata 12 hari. Kalau mereka dikerjakan bersama-sama butuh berapa lama pekerjaan itu ya. Kita anggap aja Dedi itu dengan M, Sata itu dengan N ya. M itu sama dengan 24, N sama dengan 12. Kalau cara menghitung mereka bekerja sama-sama adalah pakai 1/X ya. 1/X sama dengan 1/M tambah 1/N sama dengan 1/24 tambah 1/12. Samain penyebutnya dengan 24, 1/24, 2/24, jadi 3/24. Berarti X dengan dibalik 24 bagi 3, 8 hari. Mereka bekerja bersama-sama adalah 8 hari, jadi lebih berkurang waktunya. Jawaban yang tepat adalah yang B ya. Kemudian nomor 22. Suatu proyek instalasi listrik dapat diselesaikan dalam waktu 30 hari bila jumlah karyawan yang bekerja adalah 8 orang. Bila proyek tersebut harus diselesaikan dalam waktu 10 hari, maka diperlukan karyawan yang bekerja sebanyak, ya kan? Jadi kalau 8 orang 30 hari, X hari berapa orang kalau dikerjakan 10 hari, ya kan ya? Berarti adalah 30 dikali 8, 240 bagi 10 jadi 24 orang. Coba kita lihat di sini. 30 hari kali 8, jadi rumusnya adalah begini. X sama dengan ya, 30 kali 8 dibagi 10, jadi 24 orang. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Kemudian kita lanjut ke nomor berikutnya lagi, ada nomor 23. Abi membeli sebuah mobil dari Yudi. Selanjutnya mobil tersebut dijual oleh Abi kepada Budi dengan harga 140 juta. Bila dari penjualan tersebut Abi memperoleh keuntungan 16,67%. Dengan berharga berapa Abi membeli mobil dari Yudi? Nah, Abi itu kan membeli mobil dari Yudi, kemudian Abi menjual lagi kepada Budi dengan harga jual 140 juta. Tapi dia malah dapat untung 16,67%. Berarti berapa harga beli? Rumus beli adalah B sama dengan J dibagi 1 ditambah persen keuntungan ya. Seperti ini rumusnya. Nah, beli sama dengan jual dibagi 1% keuntungan. Berarti 140 dibagi 1 ditambah 16,67%. 16,67% itu adalah 1/6. Jadi 1 tambah 1/6 adalah berapa? 7/6. Jadi kalau tinggal dibalik ya. Nah, 7/6 jadi tinggal dibalik, jadi beli sama dengan 140 juta dikali 6/7, jadi kurang lebih 120 juta ya. Jadi jawaban tepat adalah yang C. Oke, kita lanjut ke nomor 24 ya.
Rata-rata aritmetika dari 9 buah bilangan adalah 9. Jika bilangan ke-10 ditambah rata-rata 10 bilangan tersebut juga 9. Berapakah bilangan ke-10 tersebut, ya kan ya? Nah, dari data tersebut 9 orang itu rata-ratanya 9. Berarti X1-nya 9, berarti pada saat N-nya berjumlah 9 orang, berarti rata-ratanya X1-nya juga 9. Kemudian dimasukin N-nya, N2-nya adalah 1 orang. Berapa yang X2-nya? Berarti apabila gabungannya itu adalah 9, rata-ratanya 9. Berarti kita gunakan rumus adalah seperti ini. Nah, X gabungan X1 kali N1, X2 kali N2 per N1 tambah N2. 9 kali 9. Ini 9 ini adalah rata-rata gabungan setelah masuk X2. 9 kali 9 ditambah X kali 1 karena N1-nya cuma 1 orang. 9 tambah 1 10, 10 kali 9 90, 9 kali 9 81. Berarti X-nya adalah nah 90,81, jadi 9. Jadi jawaban tepat adalah yang E. Kemudian nomor 25. Untuk memeriksa sebuah mobil, Erik memerlukan waktu 20 menit, sementara Joni hanya memerlukan 18 menit. Jika keduanya mobil memeriksa mobil pukul 8, kapankah pertama kali mereka akan selesai memeriksa mobil pada saat yang sama? Nah, kalau Erik membutuhkan waktu 20 menit, sedangkan Joni membutuhkan 18 menit, jika keduanya diperiksa pada pukul, kapan mereka bertemu kembali? Nah, berarti kita gunakan sistem KPK ya. Nah, KPK 20 kan 2 pangkat 2 kali 5, KPK 18 kan 2 kali 3 pangkat 2, KPK 2 dan 18, cari dari angka 2 yang tertinggi 2 pangkat 2, kemudian 3 pangkat tertinggi 3 pangkat 2, kemudian 5 tertinggi cuma 5 aja. 2 pangkat 2 4, 3 pangkat 2 9, 4 kali 9 36 kali 5 180 menit mereka. 180 menit kemudian mereka akan ketemu. 180 menit itu berapa jam? 3 jam. Berarti jam 8 tambah 3 berarti bertemu lagi jam 11 ya. 3 jam. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Kemudian nomor 26. Sebuah bejana berbentuk silinder berisi 1/5-nya. Jika ditambah dengan 6 liter lagi, bejana ini terisi menjadi setengahnya. Berapa kapasitas bejana tersebut? Ya, anggap aja bejana ini volume totalnya adalah V, ya kan? Kemudian diisi 1/5 V, kemudian ditambah 6 liter menjadi setengah V. Jadi V-nya berapa? Ya kan ya. Nah, kayak begini. 1/5 V ditambah V sama dengan setengah V. Jadi setengah V dikurangi 1/5 V kali 6. Kita kalikan 10 menjadi 5 V tambah 2 V. 5 dikali 2 berapa? 5 dikurangi 2, 3 V sama dengan 60. 3 V sama dengan 60 berarti V-nya sama dengan 20. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Ya. Kita lanjut ke nomor 27 ya. Sebuah kubus panjang rusuknya 10 cm dibelah menjadi 8 kubus yang sama besarnya. Berapa cm kah jumlah panjang rusuk-rusuk ke 8 kubus tersebut ya? Jadi ada sebuah kubus di mana dia sebuah kubus rusuknya adalah 10 cm. Kemudian dia dibagi menjadi 8 ya kan ya. Volume kubus totalnya itu adalah 10 kali 10 berarti 1000. 1000 dibagi 8 adalah 125. 125 itu rusuknya berapa? 5 ya kan ya. Nah, 1000 volume kubusnya adalah 1000 dibagi 8. Kenapa dibagi 8? Karena dibagi 8 kubus. Nah, berarti tinggal 125. 125 berapa rusuknya? 5, karena 5 pangkat 3 adalah 125. Nah, kubus-kubus kecil itu rusuknya 5 kali 12, karena panjang rusuk total itu kalau satu kubus itu 12 rusuk, 12 kali, jadi panjang total adalah 12 kali 5 kali 8 ya. Jadi jumlahnya adalah 480. Jadi panjang totalnya adalah 480. Jadi jawaban tepat adalah yang E. Oke, baik adik-adik, kita langsungkan lagi ke nomor 28. 8 tahun yang lalu umur Motik sama dengan 3 kali umur Ajeng. Saat ini umur Motik 2 kali umur Ajeng. Maka berapa jumlah umur mereka sekarang? Ya, kalau kita ngeliatin M itu Motik, A itu Ajeng, kan ya. Di mana Motik itu adalah 2 kali dari umur
ajeng ya kan pada saat ini. 8 yang tahun yang lalu berarti M dikurangi 8 sama dengan 3 kali A min 8, berarti 2A min 8, 3A min 24. Jadi min 8 ditambah 24 sama dengan 16, itu min ya, sorry kurang minusnya. Nah 3A dikurangi 2A, jadi A itu ajeng berumur 16 saat ini, motik pada saat ini 32 ya. Jadi jumlah umur mereka adalah ya, jumlah umur mereka adalah 32 tambah 16 sama dengan 48 tahun. Jawaban yang tepat adalah 48. Kemudian nomor 29. 1, 3, 4 ya. Suku pertama 1, suku kedua 3, suku ketiga 4, suku ketujuh 7 ya. Nah, kalau suku pertama ditambah suku kedua adalah suku ketiga ya kan ya. Nah, suku kedua ditambah suku ketiga adalah suku keempat, suku ketiga ditambah suku keempat adalah suku kelima, suku keempat tambah suku kelima adalah suku keenam ya kan, suku kelima tambah suku keenam adalah suku ketujuh. Nah ditanyakan adalah suku ke 8, berarti suku keenam tambah suku ketujuh sama dengan 47. Jadi jawaban tepat adalah yang B. Oke, kita lanjut ke nomor 30. 111 tambah 303 tambah 401 dikurangi koma 111 303. Nah, kalau kita ngeliatin ini adalah proses Fibonacci penjumlahan dan pengurangan. Maksudnya adalah 111 tambah 303 401. Ya kan ya. 303 dikurangi 401 sama dengan minus 111. Berarti jumlah kurang ya kan ya. Seperti ini ya. Minus. Nah, jadi terakhirnya itu adalah minus 303. Nah, ditanya angka berikutnya. Tadi udah plus min. Nah, yang berikutnya lagi adalah plus. Jadi minus 111 dikurangi minus 303 ya kan. Jadi minus 414. Jadi jawaban yang tepat adalah antara C dengan D. Cuma jawaban berikutnya lagi adalah minus, kan tadi plus min, nah tinggal min nih. 404 minus 303 dikurang 404 ya kan, seperti ini jawabannya. Nah, jadi jawabannya 111. Jadi jawaban tepat adalah yang C. Kemudian lanjut ke nomor 31. Nah, 48. Nah, 4 ke 8, 4 kali 4 ke 8 dikalikan 2, 4 ke 5 dikalikan berapa nih? 10 ya kan ya. Tadi 2, 5 kali ya. Nah, begitu juga 6 ke 12 kali 2. Nah, 6 ke angka berikutnya berarti dikali 5, Bang. 6 kali 5 berarti 30 ya. Coba kita lihat. Nah, dikali 2 sama dengan 8. 4 dikali 5 adalah 20. 5 dikali 2 adalah 12. 6 dikali 5 juga berarti berapa nih? 30. Jadi jawaban tepat adalah yang D. Kemudian kita lihat nomor 32. Min 1, 1, 3 ya kan ya. Nah, berarti kalau kita ngelihat, nah, min 1 ke 1 jaraknya 2, 1 ke 3 jaraknya 2 tuh kan ya. 17 ke 20 jaraknya 3, 30 ke 23 jaraknya juga 3. Berarti yang bawah 2, yang atas jaraknya 3, yang bawah jaraknya 2. 11 tambah 2 jawabannya adalah 13 ya. 13 ya. Ya, lanjut. Kita soal berikutnya. Nomor 33. 11, 16, 23, 34, 39, 46, 57, 62 ya. Berapa angka berikutnya ya kan ya. Kalau kita ngelihat dari sini adalah selangnya berapa jaraknya ke 23 ya kan. Berarti 11 ke 34 melewati 2 angka. 11 melewati 16 23 berarti 23 ya kan. 34. Nah, 34 ditambah 23 3 angka berikutnya lagi 57. Nah, ya kan. 57 ya kan. Berarti kalau ditanya angka berikutnya lagi, kemudian 16 ke 3 16 ke 39 ya kan, dua angka ngelewatin berapa jaraknya? 23
ya kan. Nah 39 ke 62 23. Nah sekarang yang 23 23 ke 46 juga 23 juga tuh kan, 46. Jadi 46 ke titik berikutnya adalah 23, berapa tuh? 69. Jadi jawaban tepat adalah yang B. Kemudian nomor 344 3 17 7. Nah 3 ke 7 jaraknya 4, 7 ke 11 melewati satu angka, ya kan, 4, ya kan. Nah berarti 11 ke 15 jaraknya juga 4, 15 ke 19 jaraknya juga 4, ya kan ya. Kalau kita ngeliatin, nah 15 ke 19 jaraknya 4. Nah sekarang 17 ke 65 jaraknya 48, ya kan ya. Nah 65 ke 145 jaraknya 80, ya kan ya. 145 ke 257 jaraknya 112. Berarti 48 ke 80 jaraknya berapa nih? 32. 180 ke 112 jaraknya 32. Berarti bawahnya harus tinggal tambah 32. Kalau tambah 32 berarti 144. 144. Berarti 257 lewati angka berarti tambah 144 berapa? 401. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Oke, nomor terakhir adalah nomor 35. 3 4 9 8 21 16 39 28. Berapakah angka berikutnya? Ya kan? Kalau kita melihat, nah 3 jaraknya ke 9 adalah 6, ya kan ya. Nah 9 lewati 2 angka, berapa jaraknya? 12, ya kan. Ya kan, karena 6 ke 12 berarti 6 dong, ya kan. Nah kan. Kemudian 21 berarti 21 kan ya. Nah kemudian 39 jaraknya 18, ya kan ya. Nah berarti ya kan, 18 tambah 6 24, ya enggak. Berarti jaraknya berapa tuh? Jaraknya adalah kenapa 24? Karena masing-masing yang bagian lapisan yang atasnya adalah jaraknya 6. 39 tambah 24 adalah 63. Jadi yang tepat adalah yang A. Oke. Adik-adik kelas 12, anak-anakku kelas 12, saya harap kalian selalu rajin belajar, walaupun tetap di rumah, tetap semangat. Semoga kalian dimudahkan di saat UTBK nanti ya. Saya harap tetap semangat, jangan lupa berdoa, jaga kebersihan, jaga kesehatan, dan selalu berolahraga ya. Tetap semangat, semoga mencapai cita-citanya yang diinginkan, PTN yang terbaik. Baik, salam dari Pak Dedi, salam strategis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.